Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur yang hadir bersama kita. Kami hormati Bapak para tamu undangan, ada Ibu Camat, Bapak Kanit dari perwakilan PGRI Kecamatan Terara, ada saudara kita dari BSI cabang Mas Bagi, Bapak Kepala Sekolah SMP 1, Bapak Ibu Guru, hadirin saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mengawali ceramah singkat ini, saya mengutip satu adigium, 1,000 mile must be begin from the stiff. 1000 langkah dalam hidup kita ini selalu diawali dengan satu langkah. Ribuan langkah sudah kita ayunkan dalam kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Tapi sesungguhnya dari mana dia dimulai dan kemana dia akan berakhir. Kalau kita ditanya orang, sesungguhnya apa yang paling berharga dalam hidup ini? Semua orang punya jawaban beragam dan semua orang punya jawaban masing-masing. Tapi hubungannya dengan tema kita hari ini, masalah silaturahim dan masalah persaudaraan. Ini dua ibadah yang sangat berbeda. Kalau silaturahim itu hubungannya dengan orang yang ada kaitannya dengan saudara sebapak dan seibu, yang ada hubungan nasab dengan kita itu. Makanya ada kata-kata rahim. Dari dua kata silah dan rahim. Silah itu artinya nyambung, ar-rahim itu artinya kasih sayang. Orang yang bersilaturahim, orang yang menyambung kasih sayang. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, apa kata Allah mengingatkan kepada kita, yang ada hubungan nasabnya dengan bapaknya, ada hubungan nasabnya dengan kakek moyangnya, ada hubungan nasab. Nasab itu kalau bahasa Indonesia hubungan darah. Persaudaraan yang diikat dengan hubungan darah, itulah yang dianjurkan oleh Allah untuk kita jaga silaturahimnya itu. Tapi siapa yang memutuskan hubungan darahnya, silaturahimnya, maka dia diharamkan mencium harumnya bau sorga itu. Itulah yang disampaikan oleh Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Walaupun tahajudnya paling banyak, bacaan Qur'annya Ramadan paling banyak, sedekahnya paling banyak, ketaatannya luar biasa, kalau dia mutusin silaturahim dengan karib kerabatnya, kata Nabi, Allah haramkan dia untuk mencium harumnya surga itu. Surga itu kata Rasulullah, harumnya sudah terasa dari jarak 1000 tahun lamanya. 1000 tahun akhirat, Pak. Satu hari akhirat kata Nabi sama dengan 1000 tahun dunia ini. Bayangin, 1000 tahun akhirat sudah kecium harumnya.
Kalau istri kita kecium harumnya kira-kira jarak berapa meter, Pak? Ya, yang nyium kan suaminya, bapaknya ya di rumah kan. Yang kedua ada tali persaudaraan. Saya yakin persaudaraan yang disebut di sini bukan saudara sebapak dan seibu, betul? Bukan saudara sebangsa dan setanah air, bukan saudara sesuku, tapi yang disebut di sini adalah insya Allah saudara seiman dan seagama. Semua orang yang frekuensinya sama dengan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara seiman dan seagama. Maka kata Nabi, haram untuk dipertumpahkan darahnya, haram untuk diambil harta bendanya, haram untuk dihinakan kehormatan dan harga dirinya, karena dia sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku sudah ciptakan kau dari golongan laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian Allah jadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Masya Allah, tujuannya apa? Lita'arafu, saling memahami dan mengenal satu sama lain. Yang paling mulia bukan yang bahasanya paling bagus, Arab, Inggris misalnya. Yang paling mulia, mohon maaf, yang sebutannya Tuan Guru atau Al-Mukarram, bukan. Kalau ukuran kemuliaan itu baju, saya yang paling mulia, karena saya yang pakai jubah. Kalau ukuran kemuliaan itu, mohon maaf, jabatan, siapa yang sedang menyandang jabatan dan kekuasaan paling mulia. Kalau ukuran kemuliaan itu uang, siapa yang paling banyak uangnya yang paling mulia. Tapi Allah bilang inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling taat dan takwa kepada Allah. Kalau ditanya apa sih ciri dan tanda orang takwa? Takwa itu Pak Kadis bukan takut istri tua. Mohon maaf. Takwa itu dalam pandangan Allah salah satu cirinya walafina 'anil nas, menjadi pemaaf, bukan menjadi pemarah. Hari ini gara-gara beda, ada yang beda guru sampai hari ini nggak tegur sapa, betul? Ada apa tidak? Kemungkinan ada, insya Allah di sini tidak ada, Pak. Beda partai politik, masya Allah, rumahnya ditembok sampai 5 meter supaya nggak melihat batang hidung tetangga ini. Ini merah, ini hijau, ini coklat, ini macam. Masya Allah, itu bisa menjadi penyebab orang benci dan marah, bahkan memutuskan persaudaraan. Bahkan gara-gara perbedaan pemahaman dan lain sebagainya menjadi penyebab sampai hari ini kita nggak tegur sapa, betul? Saya pernah 5 tahun menjadi pengurus Masjid Agung Selong, Lombok Timur, 5 tahun. Lalu oleh Bupati saat itu, tolong makmurkan masjid ini. Subhanallah, gimana cara memakmurkan masjid sebesar ini? Yang sholat berjamaah 5 waktu hanya pensiunan saja, itu pun hanya 3 saf, Pak. Akhirnya saya punya ide, semua tuan guru, mubalik, dai, asatis dari semua golongan di Lombok Timur saya surati untuk ngisi pengajian di Lombok Timur, terutama di Masjid Agung itu. NW Pancor saya surati, tuan guru NW Anjani saya surati, Tuan Guru NU saya surati, Tuan Guru Muhammadiyah saya surati, Tuan Guru dari Majelis Mujahidin yang di Tirpas saya surati, Pak. Termasuk waktu itu teman-teman dari As-Sunnah saya surati.
Saya kasih jadwal ngisi ceramah tiap malam, Pak. Giliran satu-satu. Subhanallah. Begitu satu persatu dari semua golongan ini, begitu naik satu golongan, besoknya banyak telepon dan WA yang ini bahaya, ente Tuan Guru dibilang. Ini memecah belah, mengadu domba, akan menimbulkan hal-hal yang sangat tidak baik di kemudian waktu. Akhirnya saya ajak diskusi beliau-beliau. Ini orang-orang besar, Pak, bukan orang-orang kecil macam saya. Saya ajak diskusi, Pak. Ini masjid kan milik pemerintah. Pemerintah itu harus berdiri di tengah dan untuk semua golongan umat. Harus menjadi lem perekat. Urusan organisasi, urusan guru, urusan partai, urusan pemahaman, itu urusan masing-masing. Tidak boleh kita justru menghakimi pemahaman orang lain. Apa hak kita memaksakan kehendak kita terhadap pemahaman orang lain? Mungkin seragam kayak seragam Bapak Ibu bisa diseragamkan. Pikiran, hati, perasaan, ide, akal termasuk pemahaman nggak bisa diseragamkan. Betul atau tidak? Karena Allah yang menjawab. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau, semua manusia ini menjadi umat yang satu, Pak. Semua beriman, kecil bagi Allah. Betul tidak? Yang beriman dikasih rezeki, yang nggak beriman nih, Pak. Yang di Indonesia saja paling kaya, Pak. Bapak sebut aja siapa bos-bos besar di Indonesia. Punya pabrik, dari pabrik rokok sampai pabrik macam-macam. Itu yang punya orang kafir, nggak beriman kepada Allah. Dikasih sehat oleh Allah, dikasih hidup oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Yang sholat dikasih hidup, yang nggak sholat dikasih hidup. Betul tidak? Makanya tugas kita itu bukan memaksakan kehendak dan pemahaman kepada orang lain. Di sini pentingnya tasammuh. Tasamu itu bertoleransi terhadap perbedaan. Gak bisa sekali lagi kita seragamkan orang rambut sama hitamnya, tapi cara berpikir orang siapa yang tahu. Maka sejatinya orang yang takwa, orang yang menampakkan maafnya daripada marahnya. Rasulullah SAW yang kita imani, yang kita ikuti, menjadi panutan kita lahir batin dunia akhirat. Beliau ini tipikal manusia yang sulit marah, gampang maaf. Kalau kita gimana? Gimana, Pak? Sulit marah, cepat marah, gampang. Sulit memaafkan, gampang. Balik jadinya, Pak. Nabi sulit marah, gampang maaf. Ini ibu-ibu gara-gara lihat chat suaminya di HP 5 tahun yang lalu itu, sampai hari ini direwin terus. 5 tahun yang lalu itu. Allahu Akbar. Tapi ibu-ibu ini baik, Pak. Yang mungkin di mana itu? Dulu Nabi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Makkah, datang ke Makkah untuk pertama kalinya bawa 10.000 pasukan. Yang 10.000 itu ada yang naik onta, ada yang naik kuda, semua bawa persenjataan, pedang. Subhanallah, bawa pedang, bawa panah. Begitu mendengar baginda Nabi beserta pasukannya datang, semua orang menutup pintu. Ada yang masuk angin mencret, ada yang sakit seketika, ada yang pusat pasi, ada yang ketakutan lari mencari tempat berlindung supaya tidak ketahuan oleh Rasulullah dengan para sahabat dan pengikutnya, karena mereka kebayang Nabi Muhammad datang akan meluluh lantahkan Mekah dan membalas kezaliman yang kita lakukan. Ketika sampai di kota Mekah, ada seorang sahabat mengatakan, ini hari pembalasan. Kalian di masa lalu mengusir kami, mengusir Nabi kami, melempar Nabi kami dengan kotoran dan disambit dengan yang tidak baik. Kalian hina dan lecehkan kami beserta Nabi di masa lalu. Hari ini akan kami balas kezaliman kalian.
Nabi mendengar itu langsung naik ke ontanya, langsung berkata, tidak ada hari pembalasan. Haza yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Siapa yang masuk di rumah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, di kemudian hari dia hari masuk Islam. Masuk ke rumah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Janda sekalipun kalau hidup zaman itu, atau abu-abu yang lain, kata Nabi, dia selamat, dia aman. Nabi berkata, saya diutus oleh Allah bukan membalas kezaliman kalian di masa lalu, bukan membalas kehinaan di masa lalu, bukan membalas sesuatu yang tidak baik dengan yang tidak baik. Diutus aku oleh Allah sebagaimana yang Allah jelaskan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira. Diutus aku, kata Nabi, oleh Allah untuk semua manusia, bukan untuk bangsa Arab, bukan untuk suku Eropa, bukan untuk satu suku, untuk satu bangsa, untuk seluruh manusia. Tujuannya apa? Salah satunya basyiran wa nazira, untuk memberikan peringatan, mengingatkan tentang pentingnya maaf itu lebih baik daripada balas dendam. Jelas kira-kira? Sebab itu ketika kemarin 1 Syawal kita berkata minal aidin wal faizin wal makbulin. Minal aidin, selamat kepada kita kembali sebagaimana kita dilahirkan. Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, apa yang kita bawa? Jabatan tidak, harta tidak, kehormatan tidak, harga diri tidak. Tidak ada satupun dosa juga kita bawa lahir dari rahim ibu yang kita cintai. Maknanya kita bersih, kita suci. Maka orang yang kembali kepada hari lahirnya, hari kesucian maknanya. Karena Ramadan sebagaimana kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemarin, puasanya karena imannya kepada Allah, lalu karena mengharap pahala dari siapa? Dari Allah, kata Nabi. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Maka kalau puasanya karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, seluruh dosa-dosanya di masa lalu dihapus dan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya 1 Syawal kita bilang minal aidin, kita kembali kepada kesucian. Kaulitu min batni ummihi, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tidak ada dosa, tidak ada noda, tidak ada salah. Begitulah gambaran kita pada tanggal 1 Syawal. Lalu ada ungkapan wal faizin, selamat kepada kita karena kita menang. Bukan menang, maaf, lotre, bukan menang tinju, menang panco, menang karate, menang gulat. Bukan menang karena kita mendapatkan juara 1 dari lomba yang kita ikuti. Menang maknanya sanggup kita menahan emosi pada saat kita marah. Salah satu yang paling berat itu nahan marah, Pak. Betul tidak? Makanya tanda yang kedua orang yang takwa, tadi ayatnya dibacakan apa? Wal kaziminal ghaiza, mampu menahan emosi pada saat marah. Maka Nabi bilang, laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang hebat, kata Nabi, menang tinju, menang pancong, menang gulat, menang karate, besar badannya, banyak pengikutnya, terhormat dan terkenal. Bukan itu orang kuat. Siapa orang kuat, kata Nabi? Yamliku nafsahu indal ghadab, mampu mengendalikan emosinya pada saat marah. Gara-gara di masjid ada yang usolli, ada yang nggak usolli, terjadi nih Pak, mohon maaf ini, nggak perlu dicontoh. Di salah satu masjid di Lombok Timur, yang satu Masya Allah pakai usolli, yang satu nggak usolli, ditarik baju imam, turut-turut, pantas jadi imam. Subhanallah. Saya ditanya waktu itu, Ustaz, tolong jelaskan kami sejelas-jelasnya tentang apa, Pak? Kenapa kita membaca waktu selesai takbiratul ihram, kita baca kabiran walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Betul Pak? Yang di sini semua baca itu. Sementara Nabi bacaannya begitu takbiratul ihram, apa yang dibaca? Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kenapa kita tidak ikuti Nabi? Sedangkan ini dibaca Nabi, sedangkan ini tidak dibaca Nabi. Kasih penjelasan Ustaz bilang. Yang saya tahu Pak, ini yang saya tahu. Kalau salah dikoreksi. Sunnah itu ada 3. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Qauliyah yang diucap oleh Nabi, fi'liyah yang dikerjakan oleh Nabi, takririyah tidak diucap, tidak dikerjakan, tapi Nabi setuju dengan bacaan dari para sahabat. Dalam Tarikhul Islam yang saya baca, satu hari ada seorang sahabat ketika berjamaah dengan Nabi, begitu selesai takbiratul ihram dia baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Begitu selesai sholat, Nabi bilang, manil qail, siapa yang membaca kabira walhamdulillahi katsira? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi senyum, qad futihat abwabus sama, telah terbuka pintu langit karena bacaanmu. Nabi nggak pernah membaca kabiran walhamdulillahi katsiran waktu sholat, tapi Nabi setuju dengan bacaan sahabat ini. Ini yang disebut dengan sunnah takririyah. Tidak dibaca oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tapi diucap oleh sahabat dan Nabi setuju atas bacaan itu. Makanya Nabi bilang dalam satu hadis sahih, alaika bisunnati, hendaklah kau hidupkan sunnahku dalam ibadah dan ketaatanku. Tapi juga wa alaika bisunnati ashabi, hidupkan sunnah sahabatku yang aku setuju di dalamnya. Yang membaca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya, betul. Yang membaca kabira walhamdulillahi katsira, betul. Lalu yang salah siapa? Yang nggak sholat. Jelas ya? Zaman Rasulullah sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab itu azan di masjid pada hari Jumat itu 1 kali Pak. Tuh. Lalu kapan azan 2 kali di masjid pada hari Jumat? Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini salah satu sahabat Nabi sekaligus menantu Rasul dan juga sangat kaya saat itu, menjadi khalifah. Zaman itu Masjid Nabawi belum diperluas sebagaimana saat ini. Pengeras suara tidak ada, speaker tidak ada. Zaman itu Pak, para sahabat jam 10 pagi hari Jumat full masjid. Kalau kita hari Jumat full masjid jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Jangan keras-keras, rahasia kita. Begitu jam 10 full masjid, jamaah para sahabat nggak dapat di dalam masjid. Akhirnya gelar sejadah, gelar tikar di lorong-lorong di dekat rumah-rumah para sahabat saat itu. Begitu muazzin azan di mimbar, suaranya nggak sampai di luar karena belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Lalu tiap Jumat diprotes sama sahabat yang terlambat, Khalifah, ini kita nggak dengar suara azan, sudah Masya Allah masuk sholat apa tidak? Karena sering diprotes, maka beliau beristihad. Apa bentuk istihadnya? Muazzin, kalau kau selesai azan di mimbar di depan sana, azan lagi di belakang tuh, supaya jamaah di belakang sudah tahu juga datang waktunya melaksanakan sholat Jumat. Sejak hari itu azan 2 kali dikumandangkan hari Jumat. Jadi yang salah yang mana? Azan 1 kali betul, azan 2 kali betul. Yang salah yang bertengkar lalu tidak sholat Jumat. Inilah makna yang ditegaskan oleh Allah, apa wala tuzaku anfusakum. Jangan kau merasa benar sendiri, jangan kau merasa hebat sendiri, jangan kau merasa alim sendiri. Wa'lamu bimanittaqa, aku lebih tahu siapa yang paling baik menurut Allah. Kalau ukuran baik yang ceramah ini yang paling baik Pak. Tapi menurut Allah boleh jadi Bapak Ibu yang paling baik di hadapan Allah, betul tidak? Alaihissallahu bihakamil hakimin. Tidak boleh kita menghakimi ibadah seseorang. Yang berhak menghakimi ibadah seseorang Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi kesimpulannya apa? Pertama, bisa saja kita yang salah, saudara kita itu yang benar. Boleh jadi saudara kita itu yang salah, kita yang benar, atau dua-dua kita yang benar, atau dua-dua kita yang salah. Sekali lagi, alaihissallahu biahkamil hakimin. Sebab itu untuk menguatkan nilai persaudaraan, jangan lihat siapa gurunya, apa alirannya, apa mazhabnya, dari suku apa dia dilahirkan, apa bahasanya, mau usolli atau tidak usolli, mau pakai jubah atau tidak pakai jubah. Kalau satu frekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara seiman dan seagama. Allahu Akbar. Mau di NU kah dia, mau di NW kah dia, mau di Muhammadiyah kah dia, mau di As-Sunnah kah dia, mau di kelompok manapun dia, intinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang disebutkan kepada kita, ala zalika huyyita, atas dasar la ilaha illallah itu kita hidup, wa ala zalika mutta, atas dasar la ilaha illallah itu kita meninggal dunia, wa ala zalika tub'asuna insyaallah taala minal aminin, atas dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita dibangkitkan dari dalam kubur pada saatnya nanti oleh Allah, dan kita dihisab berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka bersaudara karena Allah, bersahabat karena Allah, berteman karena Allah, berjumpa karena Allah. Sebagaimana kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahu qabla an yatafarraqa. Kalau ada dua orang Islam bertemu di jalan, di pasar, di kantor, di rumah, di sekolah, di masjid, di surau, di mana saja dia bertemu, lalu dia mengucapkan salam, lalu dia berjabat tangan satu sama lain, illa ghufira lahu qabla an yatafarraqa. Sebelum tangannya berpisah, Allah sudah ampuni dosa dari keduanya. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena pagi ini, siang ini saya kedatangan tamu pimpinan pondok pesantren alumni Gontor se-Indonesia, mampir dari Malela, pimpinan Profesor Dr. Din Samsudin, Malela Sumbawa. Tapi rata-rata kiai besar ini maunya jalan darat, udah bosan naik pesawat, mau jalan darat, mulia Sumbawa, mulia Pulau Lombok. Mampir di pondok saya, sholat zuhur sama makan, karena acara besarnya nanti bersama gubernur, bersama bupati di Lombok Barat, di pondok pesantren Nurul Hakim. Tapi sudah kadung janji dengan Pak Kanit, dengan Bapak Kepala Sekolah di sini, ya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Saya akhiri ceramah singkat ini dengan satu ungkapan, nice to be much important, but important to be nice. Baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Jaga persaudaraan, jaga silaturahim, karena itu salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf sekaligus pamit. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.